Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ungkapan rasa terima kasih kita atas limpahan karunia yang tak terhingga. Kemudian salawat salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengajarkan kita segala-galanya, syafaatnya sangat kita harapkan, dan semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dewan Pengurus Masjid Sunda Kelapa, Masjid Agung Sunda Kelapa yang saya hormati, remaja Rizka yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan, saudara-saudara kaum muslimin muslimat yang hadir di Masjid Agung Sunda Kelapa yang juga saya hormati. Ini kita mau bercerita mengenai Ramadan yang berkualitas. Sebenarnya Ramadan ini kan tujuannya takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kualitasnya harus takwa. Cuman kalau saya coba bertanya kepada kita semua termasuk saya, pernah tidak kita buat kualitas seperti apa yang ingin kita capai? Coba jawab dulu di hati masing-masing. Pernah enggak kita buat, saya maunya Ramadan saya insya Allah akan jadi seperti ini. Contoh, saya kasih biar agak mudah ya. Saya sebagai pemilik konveksi baju koko, enggak boleh bikin target yang penting untung, enggak boleh gitu ya. Maka biasanya kita buat target kita, planning target kita agak detail. Baju koko yang model ini dengan bahan ini harus laku sekian, bahan ini dengan ini harus laku sekian, target pasar yang saya inginkan di daerah ini. Biasanya orang kalau punya planning begitu. Atau di sini ada yang belum menikah pastikan. Biasanya kita kalau mau cari jodoh kan bikinnya cantik, kalau laki-laki ganteng. Kemudian ada orang yang hanya baik hati, tapi ada orang yang bikin gini, pemurah, jujur, tidak sombong, daripada hanya sekedar baik hati. Dan dia bikin gini, karena dia laki-laki orang Medan, kalau bisa perempuannya orang Mandailing, kalau boleh marganya Lubis. Ini planning. Mungkin belum kebayang nih bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan ya. Saya ingin mengajak kita semua, kalau bulan Ramadan harus begitu. Aduh, coba apa planningnya kalau Ramadan? Sudah ada yang nulis planning Ramadan belum? Atau jangan-jangan udah berapa kali kita puasa ini? Kalau saya, umur saya sekarang 34 tahun, saya mulai puasa penuh di umur 13 tahun. Dari 13 tahun sampai kemarin 33 puasa saya penuh. Berarti saya puasa sudah 21 kali apa 20 kali. Kalian remaja, bapak dan ibu kita semua sudah berapa kali puasa? Jawab di hati masing-masing.
Dengan banyaknya bilangan yang ada di hati kita, sudahkah pernah kita punya rencana yang jelas dengan puasa kita? Aku yakin rata-rata belum jawabannya. Dan kadang-kadang bingung kita, rencana apa maksud si Salman ini? Saya juga baru menyadari ini ketika saya pernah belajar dengan guru-guru saya di Mekah. Kan tujuannya takwa, Buya, saya bilang gitu. Tujuannya kan takwa, Syekh. La lazim indak hadaf muayyan. Katanya, kau harus punya tujuan terencana jelas dan harus ditulis. Sudah pernah bikin target puasa ditulis? Belum pernah. Maka hasilnya apa? Saat Syawal datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana ada yang punya nilai atau punya list atau punya ini belum tercapai, ini sudah, ini belum, ini alhamdulillah sudah, ini 50-50. Nggak ada. Yang dia tahu besok halal bihalal, salam-salaman, lihat undangan list pernikahan siapa, atau karena kita juga udah bersiap menikah. Begitu terus Ramadan kita, demi Ramadan kita lewati, tidak pernah ada tujuan yang jelas dalam Ramadan. Padahal orang yang cerdas harus punya planning dalam hidupnya. Dalam hidup kita secara besar ini juga harus ada planningnya sebenarnya. Cuman di Ramadan karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa yang mana yang kau punya? Maka saya coba ngajak lagi. Saya juga waktu awal-awal belajar seperti ini bingung saya. Kemudian guru saya memberikan contoh, maka saya juga ingin memberikan contoh. Contohnya Salman Al-Farisi bin Abdul Hamid saya. Sudah saya lihat diri saya sendiri dulu pertama, supaya saya tahu apa yang ingin saya robah, supaya tahu saya apa tujuan yang ingin saya gapai nanti. Maka saya bikin setelah introspeksi diri atau setelah koreksi diri atau setelah saya muhasabah kira-kira mulai bulan Rajab sampai hari ini, maka kesimpulannya saya Salman satu, pemarah. Contoh ini ya, pemarah. Maka saya bikin planning Ramadan saya, Syawal datang, pemarah saya hilang. Ini ya. Kira-kira kau sudah punya belum? Apa? Pelit, contohnya. Syawal datang, pelit hilang. Penakut, mental tempe. Ada yang kayak gitu kan? Syawal datang, mental saya kuat. Apalagi malas, Syawal datang, malas hilang. Apalagi kawan? Tersinggung, Syawal datang, nggak gampang tersinggung. Ini yang saya maksudkan dengan planning yang jelas tentang takwa. Karena pada dasarnya takwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini bukan hanya sekedar melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan yang Allah larang, tetapi yang diinginkan oleh Allah bagaimana si Salman yang puasa Ramadan ini berubah dari karakter negatif yang memang harus ditinggalkan, benar-benar ditinggalkan setelah Ramadan. Maka kita dikasih terapi puasa 30 hari 30 malam 30 hari doang. Bagaimana? Sudah punya target belum? Jangan-jangan kalian, hai remaja terutama ini ya, atau bapak dan ibu, belum kenal dirinya siapa. Memang butuh jujur ini. Kalau belum, nanti malam tahajud ya. Nanti malam tahajud bikin. Oh iya ya, saya ternyata pelit dan gampang tersinggung. Nah, itu aja dulu. Jangan banyak-banyak. Karena kalau banyak-banyak nanti enggak tercapai.
mending dikit fokus. Kan kita masih akan puasa Ramadan yang akan datang. Bagaimana kira-kira, sudah punya belum ibu, bapak? Udah. Kalau ibu-ibu gini aja, Bu. Oh, ternyata yang harus saya rubah, dikurangi ngomel sama suami. Itu kalau yang sudah punya suami. Kalau yang udah punya istri di sini, dikurangi ngebentak bini. Ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Saya mengajak kita semua membuat rencana takwa kita masing-masing dengan melihat sisi negatif yang kita punya. Rencananya adalah sisi negatif ini besok dirubah. Itu satu yang saya barusan bicarakan, hablum minan nas. Saya juga mau mengajak jika itu hablum minallah. Ini tema ini saya bawakan sudah di beberapa tempat karena saya menginginkan agar Ramadan kita tahun ini, setiap yang bertemu dengan saya menginginkan agar Ramadannya berbeda. Jangan ibarat air di daun keladi, walaupun tergenang tetapi tak meninggalkan bekas. Apabila tersentuh, dahannya bergoyang, airnya tercurah, tertumpah habis, tak tinggal lagi. Begitu juga Ramadanku selama ini, 30 hari puasa namun tak berarti, tak ada yang berubah. Jangan. Saya nggak mau Ramadan kita kali ini ibarat air di daun keladi. 30 hari puasa, yang marah tetap marah, yang pelit tetap pelit, yang sombong tetap sombong, yang benci NU tetap benci NU. Contoh. Jangan. Dan hablum minallah, kalau awal saya mengenal teknik ini membuat ketika hablum minan nas saya bikin pemarah, karena saya memang pemarah. Saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang Batak, marganya Hasibuan. Rata-rata kami marga Hasibuan ini memang agak pendek sumbunya, cepat dia marah. Saya kalau kau gesek aja spion motorku di jalanan, bisa ku standar motor aku, ku tarikkan kau dari motor kau itu walaupun kau besar. Ini harus saya robahin. Berarti saya menilai marah. Oke? Teman-teman terutama remaja ini ya, putra maupun putri, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, kita semua harus tahu ini malam ini. Karena Ramadan tinggal 8 hari lagi mungkin ya. Jangan sampai, masuk Ramadan dia nggak tahu mau merubah apa. Yang kedua, kalau saya hablum minallah, sampai hari ini yang ingin saya robah adalah bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua yang hadir, sholat saya harus di masjid 5 waktu, tepat waktu berjamaah bersama imam. Di takbir pertama saya harus hadir, kayak tadi. Ini target saya tahun ke tahun, yang belum pernah bisa saya capai. Saya menginginkan target saya adalah Ramadan 30 hari 30 malam, 5 waktunya saya Salman harus di masjid berjamaah bersama imam, sholat pertama, di takbir pertama saya harus hadir. Ini target saya tahun ke tahun yang belum pernah tercapai. Maksimal yang pernah saya capai paling banyak hanya 11 hari. Sudah itu hilang lagi. Kawan-kawan sudah pernah belum 30 hari 30 malam Ramadan berjamaah tepat waktu, tidak pernah tinggal? Terutama yang laki-laki. Kalau sudah, doakan saya agar saya bisa tahun ini ya. Kalau belum, ayo sama-sama kita buat. Ya. Udah, saya kasih contoh bagaimana cara membuat planningnya. Sekarang mudah-mudahan Bapak, Ibu, teman-teman remaja khususnya sudah punya. Tapi kalau belum punya, saya agak menyesal ini ceramah ini kali ini kalau kau nggak punya juga. Masa kau nggak kenal dirimu?
Ada yang jawab gini, Ustadz, saya bingung kekurangan saya apa ya? Oh udah, sombong kekurangan kau. Pak hebat kali kau nggak ada kekurangan kau. Udah sombong tuh, harus kau rubah itu. Ada yang bilang, saya bingung Ustadz, apa ya kekurangan saya Ustadz? Kau bilang, sudah ketemu kekuranganmu, sombong, kau harus rubah itu. Ya. Itu ya. Sekarang kita mau bicara tentang bagaimana Ramadannya supaya hal yang kita tulis ini tadi tercapai, berubah. Kawan, saya nggak mau ini kalau kau bikin di kepalamu saja targetnya, nggak mau saya. Targetnya harus ditulis. Kalau perlu tulis besar-besar di kosan masing-masing atau di kamar tidur masing-masing. Atau setiap hari mulai hari ini status semua medsosmu itu sudah. Setiap hari update status marah dan sholat. Besok marah sholat. Marah sholat. Itu aja. Kalau saya, teman-teman kan pasti berbeda ya. Ini kalau nggak kalian amalkan, ini kutuntut kalian nanti di hari kiamat demi Allah. Karena saya ngajak kalian berbuat baik. Kalau nggak mau, saya besok tuntut kalian di hari kiamat di depan Allah SWT. Nggak mau mereka ya Allah. Saya sudah ajak mereka agar Ramadan mereka istimewa, tapi mereka nggak mau melakukannya. Oh ini serius ini. Oh, Rokib catat ya. Ya. Saya kesian sama banyak orang. Ramadanku datang, Ramadanku hilang. Kesian saya Pak. Maka saya mengajak ini serius supaya berubah ya. Tulis. Siapa di sini yang pernah mengikuti motivasinya Jamil Az-Zaini atau siapa atau Hari Subagya? What time is it? It's time to change. Change-nya itu harus ditulis. Tidak boleh nggak ditulis. Target saya tahun ini mesti nikah. Tulis. Target saya tahun ini punya rumah. Tulis. Kalau ini sedang kita bikin target saya Ramadan ini A dan B. Baik, sudah ya, semua sudah punya target masing-masing. Salman, apa yang harus kita lakukan supaya target ini tercapai? Ternyata tidak sulit. Malam ini kita kasih 3 poin saja. Dan insya Allah 3 poin ini akan merubah karakter kita jika benar kita lakukan. Yang pertama, mudah-mudahan waktu kita cukup ini ya. Yang pertama, puasalah dengan sesungguhnya. Saya ulangi, puasalah dengan sesungguhnya. Apa maksud puasa sesungguhnya? Bikin dalam kurung, nikmatilah rasa lapar yang kau jalani selama bulan Ramadan. Udah pernah merasakan lapar belum kawan di bulan Ramadan? Jangan-jangan belum pernah ini. Rata-rata belum pernah. Karena rata-rata pada umumnya puasa orang itu hanya menukar jadwal makan. Buka puasamu tahun-tahun lalu bagaimana kawan? Supaya lebih jelas ya, Aisyah pernah ditanya sahabat, bagaimana sih puasanya Rasulullah? Aisyah jawab, dia hanya minum air putih dan makan korma saat berbuka dan saat sahur. Sanggup mengamalkan ini? Sahur pakai air putih sama korma 7 biji. Buka puasa juga air putih, korma 7 biji. Bagaimana? Sulit nyari korma Salman, saya ganti. Air putih segelas, nasi putih 100 gram, sama tempe digoreng tidak pakai sambal. Enggak pakai sambal. Kira-kira sanggup enggak? Jawab di hati masing-masingnya. Ini baru puasa, lapar. Sahur juga begitu. Ini anehnya ya, anehnya. Puasa yang seharusnya bulan mengendalikan selera dan syahwat justru
menjadi ajang pelampiasan selera dan syahwat. Betul nggak kawan? Buktinya, udah keluar belum es timun suri sekarang? Belum. Es belewah? Belum. Dia hanya keluar untuk memenuhi hasrat manusia-manusia yang serakah saat Ramadan datang. Guru saya bilang gini, kami juga heran, di Mekah juga sama. Kenapa ya saat bulan Ramadan, bulan yang seharusnya menahan selera, justru jenis makanan makin banyak? Betul tidak sih? Betul nggak kawan? Saya hidup di Mekah 8 tahun, di bulan Ramadan, ya Allah ya Tuhanku, minuman macam-macam keluar di pinggir jalan jual. Sama juga kayak kita di Jakarta ini, Mekah itu. Ada penjual-penjual makanan dadakan yang hanya muncul di Ramadan. Gorengan, rebusan, macam-macam. Jadi bukan di Indonesia aja itu ya. Di Mekah, di jantungnya kota umat Islam itu begitu juga. Dan para ulama mengherankan itu. Siapa yang memulai bid'ah yang luar biasa ini gitu loh. Justru membuat jenis makanan bermacam-macam di bulan yang seharusnya menahan selera dan syahwat. Udah pernah gak sih kawan kau buka puasa hanya nasi putih, telur direbus sama nasi aja, sama air? Udah pernah belum? Saya kira belum pernah. Minimal ada kolak, es kelapa, es teh manis, es doger, air putih. Nasi pakai rendang, pakai sayur, pakai tauco, kerupuk. Kalau belum pernah puasa seperti ini, maka kita bilang wajar ketakwaan saya tidak nambah-nambah. Mana pula bisa nambah kawan? Saya ulangi, bulan yang seharusnya untuk menahan syahwat dan selera, justru kita jadikan menjadi apa? Bulan pelampiasan syahwat serta selera. Kira-kira ada yang mau ndak saya ajak bulan puasa kali ini kita puasa benar-benar puasa? Atau kawan-kawan takut? Berani nggak jawab dulu ini? Jangan diam aja. Berani nggak kira-kira puasa benar-benar puasa kita semuanya ini? Jelas ya, saya bilang rakib catat. Yang perempuan nggak berani ya? Berani ya? Jangan pakai insya Allah, aku nggak yakin insya Allah orang Indonesia bu. Ya. Kalau jawabnya berani aja ya. Kalau berani saya doakan, jika berani insya Allah target tercapai. Kalau enggak sulit ya. Sulit orang ingin bertambah takwanya jika perut saja tidak bisa dikontrol selama bulan Ramadan. Dan jangan bilang digoda setan kau ya waktu Ramadan, karena setan sedang dipenjara. Jadi kalau kau rakus di bulan Ramadan, yang rakus itu siapa? It's you, real. Udah selesai. Kita udah itu. Yang rakus itu di bulan Ramadan siapa? Kita. Tidak ada godaan syaitan. Maka saya ulangi lagi ya. Yang pemarah, yang pelit, yang sombong, yang tersinggung, insya Allah jika puasanya benar dilaksanakan seperti yang diinginkan oleh agama, yaitu menikmati rasa lapar yang memang ditugaskan oleh Allah, berubah. Tapi jika sebaliknya puasa hanya sekedar menukar jadwal makan, bukan hanya itu, diperparah dengan banyaknya menu saat buka puasa dan sahur, maka ibarat air di daun keladi Ramadannya. Harusnya kan kita termenung betapa luar biasa dahsyatnya mereka yang tidak punya rezeki lapar setiap hari. Kita nggak lapar saat Ramadan. Apalagi kau kawan kerja di kantor, berangkat dari rumahmu naik mobil sampai di kantor kau di ruangan ber-AC hanya sekedar ketak-ketik jam 4 pulang kau ke rumah. Lapar apa yang kau rasakan? Nggak ada. Kecuali pula kau petani. Kan? Berangkat pagi dari rumah bawa pacul menuju lokasi sawahnya saja sudah hendaki nurun. Ada suara harimau, ada suara babi, ada suara monyet macam-macam.
ketakutan yang sangat luar biasa. Sampai di sawah taklah sempat istirahat, mencangkul dia sudah sampai jam 11:30. Terik yang luar biasa, energi yang dikeluarkan habis, membuat lapar yang sesungguhnya benar-benar dirasakan. Tapi bukan aku nyuruh kawan-kawan mencangkul di bulan Ramadan, enggak ya. Nanti kejam kali Salman sampai harus disuruh nyangkul ya kan? Enggak, tapi saya mengajak kawan-kawan semuanya, bapak dan ibu terutama kita semua yang masih muda, ayo benar rasakan lapar itu di bulan Ramadan. Ya, besok sahurnya dikit, bukanya dikit. Kalau mau saya bikin gini menu Rasulullah SAW ya, supaya dikit tapi tidak sakit, itu juga perlu dipikirkan ya. Maka ada madu, minumlah madu. Kalau ada rezeki duit, belilah korma. Kalau ada rezeki lagi, belilah susu kambing, sehingga nggak perlu banyak-banyak. Setengah gelas susu, setengah gelas madu, cekes masuk segelas air putih. Itu insya Allah dahsyat. Daripada kau makan 2 piring rendang sama paru sama apa macam. Jangan. Baik, saya yakin bapak ibu kawan-kawan saya semuanya mau mengamalkannya. Jadi kita puasa dengan sesungguhnya, dalam kurung coba nikmati rasa lapar yang memang seharusnya kita rasakan di Ramadan. Nanti kalau kau aneh-aneh buka puasamu, ingat wajahku ya. Ingat aku sedang ceramah, awas kau. Yang kedua, kita masuk yang kedua karena saya takut waktu kita gak cukup ya. Yang kedua kawan-kawan, ibu dan bapak yang saya muliakan, jangan pisahkan antara sholat dan puasa, oke? Apa saya ulangi ya? Jangan pisahkan antara sholat dan puasa. Di mana ujiannya ini? Ujiannya di mana Pak? Saat sahur, contoh. Bangun dia sahur 2:30 masak dia, jam 3 makan dia, 3:30 selesai. Azan subuh 4:30 sekarang ya kan? Nunggu 3:30 sampai 5:30. Ma, saya rebahan dulu bentar ya katanya. Bangun-bangun 6:30. Sama buka puasa juga begitu. Dia buka puasa saking laparnya rupanya hari itu, di depan meja atau di depannya waktu nunggu azan ada rendang, ada apa macam, makan dia sampai kenyang. Tak peduli dia, hayya 'alas shalah, duluan sajalah katanya. Makan dia sampai kenyang, baru berangkat sholat ke masjid menjelang Isya sekaligus tarawih. Puasa macam apa kau kalau kayak gitu? Dan ini banyak dilakukan oleh umat Islam, bukan sedikit. Jangan-jangan kita juga termasuk pelakunya kadang-kadang. Maka saya bikin judulnya apa? Jangan pisahkan puasa dan sholat. Sahur, bangun, makan. Lo nunggu sholat subuh ndak mau. Siap-siap menghadapi buka puasa, sesudah berbuka justru sholat maghribnya ketinggalan. Loh, kalau kayak gini puasa kita, jangan harap takwa dapat kita raih. Jangan harap, itu namanya ibarat air di daun keladi, nggak berkualitas. Tadi kan bicara kualitas kita kan. Maka jangan pisahkan ya kawan-kawan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan. Jangan pisahkan antara sholat dan puasa. Maka seharusnya yang dicontohkan Nabi, azan Allahu Akbar, minum. Saya minum dulu bentar, agak aus aku sedikit ini Pak ya. Masya Allah. Minum, sesudah minum ambil kurma. Kurma boleh 1, 3, 5 atau 7, cukuplah. Kalau 2 kilo kau makan kurma sama aja. 7 ya, makan kurma 3 aja cukup sebenarnya kita buka puasa. Biasanya kan setiap masjid di Jabodetabek pasti ada takjil, betul tidak? Sudahlah, jangan buka puasa di rumah. Buka puasa di mana? Di masjid. Berangkatlah ke masjid, ikutlah takjil bersama-sama, azan berkumandang, kita sholat berjamaah. Yang lebih parah lagi tahu nggak apa Bu?
Ada acara bukber tamatan SD, tamatan SMP, SMA, sekuliah sekampus, sekantor, seteka lagi ya, seles bahasa Inggris. Betul nggak? Udah punya rencana belum? Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Boleh nggak sih melakukan acara itu? Saya bukan orang yang anti tradisi, itu hanya ada kayaknya di Indonesia saja. Nggak pernah aku dapat undangan waktu aku di Mekah 8 tahun, buka bersama yuk, nggak ada itu. Karena di Masjidil Haram pesta buka bersama luar biasa. Jadi saya tidak melarang buka bersama, tapi janganlah pula. Saya pernah menghadiri acara buka bersama. Nanti jam 5 udah hadir semua pesertanya itu. Dibookinglah meja di restoran yang kita mau, kan begitu ya? Ngobrol ngalor ngidur, padahal ya Allah entah apa yang diobrolin saya juga nggak tahu itu. Ya, silaturahimnya nggak berarti jadinya sebenarnya. Udah, azanlah maghrib, buka bersama, makan habis, makan kenyang bayar, masuklah dia ke musola yang ada di mall atau di mana. Terjadinya apa? Antrian yang sangat luar biasa panjang. Akhirnya dia sholat maghrib, azan isya sudah berkumandang, cuman nggak kedengaran karena dalam mall dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau buka bersamanya kayak gitu nggak usah kau datang kawan. Nanti kalau diundang buka bersama, saya punya usul. Bagaimana kalau kita buka bersama di Masjid Sunda Kelapa? Kan? Kita buka dulu di sini, takjil, sholat dulu kita barengan di sini. Makannya ada nggak sih restoran-restoran yang murah meriah berkah sekitar sini? Apaan? Udah selesai. Makan di depan. Selesai maghrib makan di depan bareng sama teman-temannya. Azan isya tarawih langsung ke. Kalau kayak gitu buka bersamanya paten, berkualitas. Tapi rata-rata kawan buka bersama pasti menyia-nyiakan sholat maghrib. Atau buka bersama di rumahku aja yuk, rumahku dekat masjid. Jadi aku bilang sama emakku biar dia masak untuk kita. Kalian bayarlah tapi bilang gitu kan. Nah, itu. Saya ingin mengajak kita semua, tidak perlu meninggalkan tradisi, tapi jangan menyia-nyiakan perintah Allah. Itu yang bagus. Tradisi tetap dijalankan, perintah Allah tidak terabaikan. Ayo kawan-kawan, jangan pisah antara sholat dan puasa. Tentu bukan hanya subuh dan maghrib ya, isya juga jangan tinggalkan. Umat kita ini lebih berantusias datang sholat tarawih daripada sholat isya, dan itu salah. Harusnya kita semangat datang isya dan semangat datang tarawih. Dan bingungnya saya sama umat Islam Indonesia khususnya, malam pertama sampai 10 Ramadan ramai sekali masjid. Malam 10 pertengahan mall semakin ramai. Malam 10 terakhir sudah nggak ada lagi di masjid orang. Sepi sudah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau nggak sih kawan-kawan saya ajak semuanya ini justru semangat kita nanti semakin akhir semakin tinggi. Mau nggak kawan-kawan? Mau ya? Malaikat Raqib catat nih semua mau katanya ini. Ya. Jadi nanti semakin akhir Ramadan justru saya semakin di masjid. Paten. Ada tradisi yang bagus juga di Indonesia. Apa itu? I'tikaf malam 10 terakhir Ramadan. Boleh enggak? Boleh. Tapi ada yang tak baik menurut aku. Tak elok nampak di mata apa? Berangkat kemana kau di i'tikaf abang? Baiklah, kita kasih dia berangkat i'tikaf. Sampai di masjid bukannya baca Al-Quran, foto selfie dulu, tetap i'tikaf, ditaruh di Facebook. Setelah itu nungguin like-nya beberapa jam. Kalau like-nya cuma 3 kesel dia, kok nggak ada yang like sih? La ilaha illallah. Kalau kau benar mau i'tikaf, itu handphone matikan. Coba nanti jangan kau isi dulu paket internet kau nanti di waktu Ramadan. Berani nggak kira-kira mengamalkan itu? Ada yang berani? Ada yang berani nggak? Ada nggak yang berani? Nggak ngisi paket internet saat Ramadan? Only phone and SMS. Kayaknya langsung kena kanker stadium 5 kita kalau nggak diisi ya.
Jadi yang saya lihat, iktikaf yang mulia itu jadi ternodai gara-gara handphone. Harusnya handphone ditinggalkan di rumah. Bilang sama bini, bilang sama laki, "Bang, aku iktikaf di Masjid Sunda Kelapa. Aku nggak bawa handphone ya bang ya." Suaminya bilang, "Ya udahlah barengan aja kita." Tapi nggak bawa handphone. Kalau bawa handphone, saya aja tadi saya nunggu di sini sholat, saya nunggu maghrib dari sini. Ya Allah, setan begitu luar biasa dahsyat menggoda saya agar saya berpindah tangan dari Al-Quran yang saya baca ke handphone ini. Dahsyat ini. Maka saya kalau di rumah kalau lagi baca Quran ini saya matikan atau saya silent, saya taruh di laci. Lacinya itu saya kunci, kuncinya kusuruh bawa anakku main-main entah kemana. Itu bohong itu, maksudnya kunci lah lacinya, jangan deh. Maksudnya saking geramnya saya sama handphone ini, kok ngegoda saya terus ini handphone. Kawan-kawan merasa atau tidak sebenarnya kayak gitu? Merasa juga ya. Kalau merasa besok Ramadan ayo kita robah, ya enggak? Oke? Iktikaf bagus, keren, silahkan lakukan karena itu luar biasa, pahalanya besar. Tapi jangan rusak dengan handphone. Baik, saya lanjutkan kawan-kawan yang saya muliakan, bapak dan ibu yang saya cintai, yang saya hormati. Bahwa tadi kita bilang jangan pisah antara sholat dan puasa. Biasanya terjadi di Ramadan saat buka dan saat sahur. Bukan berarti zuhur, asar, dan isya kita abaikan. Tidak. Kalau bisa kawan, saya berencana lagi tahun ini bahwa 5 waktu saya akan full di Ramadan. Saya mengajak kita semuanya, terutama yang laki-laki, ayo usahakan full berjamaah di masjid Ramadanmu. Kalau kau berhasil kawan nanti, lanjutkan sampai 10 hari terakhir, sampai 10 hari Syawal. Kalau puasa berhasil, lanjutkan sampai berapa? 6 Syawal. Kalau kau berhasil 30 hari 30 malam puasa selama Ramadan, sholat 5 waktu tepat waktu, sambung sampai menjadi 40 hari. Karena Nabi bersabda, mohon maaf, siapa yang berhasil sholat 40 hari 40 malam 5 waktu berturut-turut akan diberikan oleh Allah 2 hadiah yang sangat dahsyat. Pertama, kau akan dirubah oleh Allah menjadi orang yang beriman total, dihilangkan penyakit munafik. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Berarti kita sambung sedikit nanti setelah Isya ya kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Ini saja dulu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Teman-teman Rizka yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir yang saya muliakan, yang saya hormati. Baik. Tadi kita bilang bahwa kita harus punya rencana yang jelas untuk Ramadan kita kali ini. Dan rencana itu dimulai dengan introspeksi, muhasabah atau koreksi diri. Sehingga hasil koreksian kita terhadap diri kita ini nanti menjadi target perubahan takwa kita di bulan Ramadan. Kemudian tadi kita juga bercerita bagaimana atau terapi apa yang harus kita perkuat selama Ramadan agar target perubahan menuju arah lebih takwa kita dapatkan. Yang pertama tadi kita bilang bahwa puasalah dengan baik, puasalah dengan sebenar-benarnya berpuasa, yang artinya nikmatilah rasa lapar selama kita berpuasa. Kemudian yang kedua, jangan pernah memisahkan antara sholat dan puasa, terutama tadi sudah kita bilang di maghrib dan juga subuh. Yang terakhir yang ingin kita sampaikan adalah nanti di bulan Ramadan jadikan Al-Quran sahabat yang paling baik untuk kita. Jadikan Al-Quran melebihi dari sosmed kita masing-masing. Jadi kalau besok kawan-kawan buka Facebook 5 menit, maka Al-Quran juga 5 menit, Instagram 5 menit, Pad 5 menit, WhatsApp 5 menit, apalagi yang kau punya. Itu kan dikali-kali kau kali 5 menit aja udah 60 menit. Berarti Al-Quran harus 60 menit. Saya kira nggak ada kita yang buka cuma 5 menit, ya kan? Ini sosial media ini
Ya Allah, entah apa yang ada terjadi di sini, luar biasa ini. Melebihi dari segala-galanya ini sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saya mengajak diri saya, terutama yang saya ajak, dan kita semua yang hadir di bulan Ramadan kita kali ini, Al-Quran mesti melebihi handphone kita. Dia adalah sahabat kita, teman kita bercerita. Apapun yang terjadi, teman cerita kita Al-Quran. Ini dahsyat kalau bisa diamalkan. Bila saya bilang teman, maka tidak cukup hanya dibaca kemudian dikhatamkan. Ya. Bila kita bilang Al-Quran teman cerita kita, tidak cukup bila hanya dibaca dikhatamkan. Supaya sah kita katakan Al-Quran teman kita, maka bacalah dia dengan baik, pelan-pelan, berikut artinya. Karena ini sering juga saya sampaikan, Al-Quran belum dijadikan oleh umat sebagai petunjuk hidupnya. Padahal Allah bilang, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan. Al-Quran diturunkan di Ramadan, itu tujuan utamanya menjadi petunjuk. Saya nanya kepada kita semua, siapa yang di sini kalau masak rendang buka Al-Quran, menunya apa saja bahan-bahannya? Enggak ada. Siapa di sini yang pagi-pagi mau berangkat ke kantor baca Al-Quran dulu, naik Gojek, naik Grab, naik taksi, naik angkutan umum, kereta atau pesawat? Atau masa sih ada itu dalam Al-Quran? Mungkin gitu dalam hati kita ya. Siapa di sini yang diantara kita mau menikah? Mau nikah kan? Untuk menentukan calon istrimu kau baca Al-Quran. Ada yang sudah melakukan itu? Saya sebagai laki-laki yang seperti ini cocoknya perempuan yang kayak mana sih? Al-Quran dibaca. Atau hai perempuan, sudah pernah belum membaca Al-Quran? Sebenarnya tipikal laki-laki seperti apa yang cocok buatmu? Ada enggak itu di Al-Quran? Ada dan sangat sempurna. Nah, Allah akan ceritakan laki-laki koleris sanguin cocok dengan perempuan begini. Perempuan yang hidungnya mancung sekali dan bibirnya model seperti ini, pipinya begini, cocok dengan laki-laki yang berperawakan seperti ini. Ada di Al-Quran. Tapi harus jeli lihatnya. Atau yang udah menikah, kalau kau bertengkar sama binikmu, apa yang harus dilakukan? Baca Al-Quran dulu. Atau lagi dongkol sama suami, apa yang harus kita lakukan? Baca Al-Quran. Ini belum terrealisasikan. Al-Quran, alhamdulillah, tapi baru sebatas bacaan khataman. Saya tadi dengar imam kita baca, enak kali ayat itu. Tetapi berapa orang yang merasa enak dengan bacaan tadi? Paling kita menikmati suaranya saja. Tapi muatan cerita yang dibacakan tadi dahsyat. Saya sering mengatakan kepada orang, siapa yang sini yang suka baca buku Harry Potter, Twilight, atau apa yang sering kalian baca kawan? Atau Koping Ho, atau apalagi, atau Naruto. Apa yang kalian baca kawan? Karena orang Doraemon, karena mereka menganggap Naruto, Doraemon cerita yang amazing sekali. Padahal Al-Quran menyimpan cerita yang lebih enak dan nikmat daripada kau menonton film Doctor Strange. Ya, harusnya Al-Quran ini sebenarnya nikmat, enak, dahsyat, fantastis, amazing. Nah, itu Al-Quran itu. Maka layak kita jadikan teman kita. Ada yang lagi patah hati nggak di sini? Nggak ada ya. Kalau ada yang kau patah hati, cari di Al-Quran apa yang harus dilakukan saat patah hati. Atau ada yang lagi jatuh cinta nggak?
Apa sih kata Al-Quran kalau saya lagi jatuh cinta? Harusnya ini terjadi di tengah-tengah umat. Nah, itu ya. Terutama saat Ramadan, ini mesti benar-benar harus terjadi. Nah, itu ya. Al-Quran mesti jadi teman setia kita. Caranya bagaimana? Harus ngerti apa Al-Quran. Maka saya mengajak yang sudah pernah khatam Al-Quran, ayo target Ramadan saya kira paham Al-Quran dulu lah. Ya. Tapi syaratnya udah pernah khatam ya. Saya ulangi ya. Yang hadir di sini semua terutama Rizka dan semua bapak ibu yang kami muliakan, bila sudah pernah khatam Al-Quran, coba bikin Ramadan kali ini targetnya paham, bukan khatam. Tapi kalau belum pernah khatam, khatam dulu. Ya, ada yang masih belum pernah khatam di sini? Saya kira nggak ada ya, pasti sudah pernah semua khatam. Jadi paham. Karena kawan memahami Al-Quran, yuk aku bingung mau ceritanya kayak mana, luar biasa dahsyat sekali. Saya pernah nanya anak-anak, apa yang paling kau suka, adegan mana yang paling kau suka ketika kau nonton Harry Potter atau membaca buku Harry Potter? Yang paling dia suka ternyata ketika Harry Potter mengeluarkan tongkat kecilnya, Sim salabim abrakadabra neramo, merubah entah jadi apa gitu orangnya. Saya bilang, Dek, ceritanya tadi Al-Quran ada yang kayak gitu? Ada nggak? Ada. Cuman nggak enak rasanya membacanya. Kenapa? Karena kau baca bahasa Arab ya kan? Nggak mengerti pula kau bahasa Arab. Ya nggak ada enaknya. Buku Harry Potter itu kalau dibikin bahasa Batak, ngerti nggak kau? Nggak ngerti kau, dan kau nggak suka bacanya. Sekarang pertanyaannya, sudah baca terjemahan Al-Quran belum? Kalau sudah bilang alhamdulillah ya. Kalau belum, mulai nanti Ramadan harus khatam baca terjemahan. Tapi permintaan saya kepada kita dan kepada saya juga, termasuk saya minta diri saya sendiri, kalau nanti targetnya paham, bacanya pelan-pelan. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, pelan-pelan. Bikin intonasinya, bikin iramanya, baca artinya, ulangi lagi baca, sehingga ketika surah An-Nas dibacakan terbayang kau betapa indah arti yang diceritakan oleh Allah SWT di situ. Ketika alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, terngiang lihat di kepalamu artinya. Oh, sedang berfantasi kok ada gajah yang besar, kemudian datang abu-abu, faj'alahum ka'asfim ma'kul. Kau seolah-olah baru selesai nonton film action yang luar biasa, seperti kau menonton Thor yang sedang berperang, Avengers dengan yang lain-lainnya gitu kan. Dahsyat itu cerita. Kalau dibikin kita paham kayak gitu, Al-Fil, oh nikmat sekali bacanya. Tapi belum pernah kita jadikan Al-Quran seperti itu teman kita. Nah, maka saya mengajak untuk perubahan karakter perlu menjadikan Al-Quran sebagai teman kita. Karena kawan, Al-Quran mampu merubah karaktermu, tapi kau harus jadikan dia teman di hatimu, sehingga ketika engkau ingin melakukan yang negatif, Al-Quran bergerak, tidak boleh. Saya sering mengatakan ilustrasi yang ini dengan membandingkannya dengan lagu. Mungkin di masjid ini pernah saya sampaikan, atau di mana pernah kalian dengar kawan. Siapa di sini yang suka dengarkan lagu, musik? Pasti suka lah ya, atau nggak suka? Kalau nggak suka ya nggak apa-apa, nggak saya paksa ya. Tapi bagi yang suka, contoh, kau suka dengar lagu apa? Adele, Never mind I'll find someone like you, gitu kan ya? Atau kau suka dengar lagu siapa? Enggak, mohon maaf, saya menghormati masjid, tapi saya ingin mengajak kalian kawan-kawan ilustrasi saja. Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti? Ya, enak nggak dengarnya? Apalagi saat patah hati, kau dengarkan lagu Judika yang tadi. Oh, itu ngeresepnya itu sampai hati kita kayak dicabik-cabik 14 kali itu. Kenapa kawan? Karena kau ngerti kau artinya.
Saya bacakan. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajara fanfajarat minhu 12 'ayna qad 'alima kullu unasin mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ada yang ngeresep nggak sih? Nggak ada, termasuk saya yang baca nggak ngeresep. Kenapa? Karena arti yang saya bacakan tadi tidak bisa kita nikmati. Kenapa nggak kau bisa nikmati? Nggak paham kau tujuan bahasanya. Zauq, rasa yang ada di bahasa tidak kau dapatkan. Kenapa lagu Judika mampu kau resapi? Karena zauq atau nikmatnya bahasa ada di hatimu dan kau bawa lahir itu dari sejak kau kecil. Masalahnya bahasa Arab tidak bahasa kita. Maka penting membaca artinya dan memahaminya pelan-pelan. Mulai di Ramadan besok, apalagi karena kita punya target di Ramadan nanti. Kalau kau mau kawan, nggak usah mulai surah-surah panjang, surah-surah pendek aja. Ya, betapa banyak sekali. Idza syamsu kuwirat, itu ngeri itu. Kalau kau baca idza syamsu kuwirat, kau sama saja dan bahkan lebih enak daripada nonton film 2012. Pernah nonton nggak kau? Nonton nggak film 2012? Nonton ya? Nikmat kan nonton itu ya? Sebenarnya idza syamsu kuwirat, wow, lebih nikmat. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim, lebih dahsyat itu daripada film 2012. Tapi karena kau nggak ngerti dan belum kita jadikan Al-Quran soulmate kita, akhirnya nikmatnya huruf demi huruf yang disusun Allah di Al-Quran tak terasa, bahkan tidak mampu merubah karakter kita. Padahal Al-Quran hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Maka saya ulangi lagi, saya mengajak diri saya dan kita semua, jadikan Al-Quran sebagai teman setia. Maksud saya dengan teman setia, kita ngobrol dengan Al-Quran, kita bercerita dengan Al-Quran. Itu ya, satu persatu kita kupas maknanya, pelan-pelan. Jangan buru-buru, karena kau tidak ujian khatam. Ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Baca lagi artinya, ulangi lagi, baca lagi. Nggak mesti suaramu bagus, nanti kiranya suaranya harus bagus. Tidak. Iwan Fals saja, Fals suaranya enak didengar nyanyi. Amaku bento ada berlimpah. Kenapa? Karena dia jiwai. Kita juga begitu. Bukan, Kak Ustadz kan karena suaranya bagus. Saya juga nggak bagus-bagus amat. Nggak penting bagus, tapi dinikmati. Kau bisa baca Al-Quran gini. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Boleh kita baca Al-Quran begitu. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinati thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Atau surah pendek. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Boleh. Enggak mesti pakai irama. Dengan nada yang lain juga boleh. Tapi kau pahami. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Pas dengan itu kan pertanyaan, pas kita baca. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Enak kali kalau kau baca ayat kayak gitu, ngeresep habis di hatimu. Karena kau sedang bercerita dengan Al-Quran. Kau jadikan Al-Quran teman kau ngopi, tapi jangan sambil ngopi kau kalau lagi puasa, nggak boleh. Kecuali malam. Ya. Jadi, ayo 3 ini ya. Yang terakhir, jadikan Al-Quran sebagai teman. Mudah-mudahan kalian kawan mau, karena tidak ada yang sulit yang saya sampaikan hari ini. Saya ulangi, saya ingin mengajak kita berubah dan perubahannya jelas.
takwa yang ingin kita capai tahun ini harus jelas. Jangan, yang penting takwa nggak bisa. Apa takwa yang mana yang mau ambil? Harus jelas. Marah saya hilang. Atau marah saya yang tadinya nilainya 70 menjadi 30. Bikin targetmu jelas. Untuk mencapai target itu kau perlu terapi. Hanya 3 yang kita sampaikan hari ini. Tentu masih banyak terapi-terapi yang lain. 3 ini insya Allah sangat luar biasa ampuhnya. Pertama, puasa dengan baik. Kedua, jangan pisahkan sholat dan puasa. Yang ketiga, bacalah Al-Quran. Atau jadikan Al-Quran sebagai soulmate kita masing-masing. Insya Allah, kalau kau lakukan ini kawan, nanti kau akan cari saya. Pasti itu. Kalau kau lakukan, tapi kalau nggak ada yang nyari aku, berarti nggak ada yang mengamalkan, ya selesai sudah. Karena bila coba kau amalkan yang kita ceritakan di waktu ini hari ini nih, kau akan merasakan perubahan yang sangat dahsyat, dan perubahan itu akan membuat kau terpesona dengan Allah Subhanahu wa taala. Perubahan itu membuat kau malam kedua Syawal sholat Isya berjamaah. Titik. Pernah nggak kau malam kedua Syawal sholat Isya berjamaah? Nggak ada yang pernah, suku yakin di sini hadir. Siapa? Kalau ada yang pernah, bilang alhamdulillah ya di hati masing-masing. Kalau belum pernah, mulai tahun ini malam 2 Syawal kau harus sholat Isya berjamaah. Bukti kau bertakwa. Saya sudah cek beberapa masjid, karena saya sudah 6 kali saya Syawal di Jakarta. Pindah-pindah saya sholat Isyanya. Tidak ada masjid yang punya shaf penuh di malam 2 Syawal saya temukan. Ada orang bilang pulang kampung Ustaz. Saya tanya kawan-kawan aku di kampung, penuh gak sih masjid malam 2 Syawal? Sama aja. Yang penuh malam tanggal 2 Syawal acara undangan halal bihalalnya masing-masing. Masjid sepi. Berarti semua ibarat air di daun keladi, walaupun tergenang tetapi tak meninggalkan bekas. Begitu juga Ramadanku kali ini. Tapi saya nggak mau lah, makanya kita ajak diskusi hari ini ya. Kita ajak bicara tenang, saya ajak kita semua berpikir baik-baik. Mudah-mudahan mau kita mengamalkannya. Ini saja yang bisa saya sampaikan kawan-kawan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada salah itu karena memang ilmu saya tidak ada. Nah itu ya. Jadi silahkan bila ada yang ingin pertanyaan, jangan tanya susah-susah ya. Kalau susah-susah langsung bilang tidak ada jawabannya. Oke, jazakallah untuk Ustaz Salman. Semoga saya ntar habis Syawal ketemu Ustaz bilang terima kasih Ustaz. Baik. Ya Allah, enak banget di hati gitu. Oke, kita buka 2 sesi pertanyaan. Dua penanya dulu ya Ustaz. Satu dari Iwan, satu dari Awad. Satu, 2 ibu yang pakai baju biru dulu ya. Baik. Yang dulu ya. Sebutkan nama sama dari mana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Asy'ari dari Cibubur. Baik Bu. Mau jauh kali Bu ya. Tadi saya penasaran Ustaz tentang, saya katakan tadi waktu Ustaz mengatakan bahwa kita punya target untuk bulan Ramadan. Saya tertarik, insya Allah. Saya katakan insya Allah. Wah jangan bilang insya Allah, bukankah saya memang niat ingin mencoba, tapi kalau kita nggak bilang insya Allah, apakah bukan kita terkebur dari Allah? Ya. Kedua, alhamdulillah memang tentang target itu dulu terus terang saya tidak senang sekali sih, tapi sekali-sekali saya nonton sinetron yang akhirnya saya merasa sinetron itu akhirnya saya niat insya Allah Ramadan ini saya tidak akan nonton sinetron, dan alhamdulillah itu bisa saya lakukan. Bukan hanya tidak nonton sinetron, justru saya nggak pernah nonton televisi hampir 3 tahun ini, kecuali ada berita yang saya ingin tahu gitu. Dan saya sangat bersyukur saya kesini, alhamdulillah saya bisa, karena saya sebenarnya nggak tahu kalau ada acara ini. Saya bersyukur sekali saya bisa
lihat langsung karena saya adalah penggemar Rasil. Masya Allah, tabarakallah. Saya sering mendengarkan Ustadz Salman. Masya Di Allah. rumah itu kami putar terus Rasil, di mobil kami putar terus Rasil, alhamdulillah. Dan tatap muka saya baru sekarang saya lihat. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Saya bersyukur sekali langkah saya ke sini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan, insya Allah saya dan semua jamaah yang hadir di sini mudah-mudahan bisa kita mencoba untuk Amin, perbaikan amin, keimanan amin. kita ke depan. Amin. Itu aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satu kita jawab ya. Satu-satu Ustaz. Baik. Oke. Terima kasih kepada ibu yang jauh kali dari Cibubur, Mak. Itu melewati berapa provinsi itu ya? 2 ya. Aku yang lebih jauh. Saya dari Banten. 2 juga ya. Ke DKI. Baik, Bu. Saya ini memang sering menegur orang mengucapkan insya Allah. Kalau ibu dengar radio, saya di radio juga sering sampaikan itu ya. Kenapa? Aku nggak suka sama orang Indonesia menggampangkan insya Allah. Udah pernah aku jelaskan juga ya di sini ya. Ya, apa? Sering orang datang nggak kau taraweh? Insya Allah datang. Tapi cuma gara-gara ngantuk nggak datang dia. Nggak boleh. Insya Allah itu jawabannya pasti datang. Misalnya gini, kau janji, Salman datang taraweh nggak? Insya Allah datang. Yang membuat kita tidak datang itu hanya 2, sakit parah di UGD atau meninggal. Udah itu doang. Makanya aku bilang, benar nggak insya Allah? Makanya Indonesia konotasi insya Allah itu 50-50 datang, betul nggak? Dan alasannya kondangan lah, acara makan keluarga lah, tiduran lah, ngantuk, itu tidak boleh. Ini ya, jadi kepada kita semua yang ingin mengamalkan insya Allah, bila diucapkan pasti diamalkan, jangan ditinggalkan. Bila kau bikin insya Allah, contoh, kita bikin sederhana dulu ya. Salman, besok hadir nggak kau ke ceramahnya Syekh Ali Jabir? Contoh ini ya, dia akan ceramah di Masjid Agung Sunda Kelapa. Aku jawab sama kawanku, insya Allah datanglah aku. Hati-hati. Jika hanya gara-gara macet, jika hanya gara-gara kehujanan, jika hanya gara-gara apa lagi? Selain dari UGD dan meninggal, kita tinggalkan itu janji, nanti kita dituntut oleh Allah SWT. Karena kita menyertakan nama Allah untuk tidak menghadiri sesuatu. Jadi insya Allah. Tapi memang ketika insya Allah tidak disertakan, pernah ditegur Rasulullah SAW. Kenapa nggak bilang insya Allah? Dan itu memang permasalahannya di surah Al-Kahf. Bagi yang sudah sering baca surah Al-Kahfi, tapi yang membaca artinya, paham tentang insya Allah ya. Kenapa sih muncul kalimat insya Allah? Karena ada seorang pemuda yang sangat membangga-banggakan hasil karyanya, betul tidak? Dia bilang saya punya ini. Temannya bilang, kenapa enggak bilang ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala? Nah, dia cuek. Akhirnya besoknya dikirim Allah hujan lebat yang membuat seluruh karyanya ludes. Itulah pentingnya insya Allah. Insya Allah penting untuk kita sertakan memang saat kita mengucapkan sesuatu yang akan datang. Kenapa? Ya, kenapa? Karena bila kita tidak ucapkan seolah-olah kita meyakini kepastian. Padahal tidak ada yang pasti yang kita lakukan besok kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati. Bila mengucapkan insya Allah itu namanya pasti. Robah paradigmanya berarti ya. Jangan lagi insya Allah 50-50. Insya Allah mesti pasti. Berarti mau ngamalkan tidak yang 3 poin ini. Insya Allah mau, itu namanya pasti mau. Makanya bilang ratib, catat. Karena ini aku nih, kalau yang untuk ini nanti aku tanya kau kawan nanti di akhir, kenapa nggak kau amalkan? Aku bilang nanti gitu amalin. Ya, karena yang ini agak serius saya menginginkan ini bahwa memang kita lakukan. Karena nggak ada yang sulit pula ya, sholat, puasa, hanya Quran saja. Ya,
Terima kasih Bu, semoga panjang umur, banyak rezeki. Kita semua semoga panjang umur, banyak rezeki, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Oke, langsung aja pertanyaan kedua yang tadi Mas Jamal. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya sebenarnya perihal tarawih Ustaz. Tadi mungkin saya nggak tahu kalau udah dijelasin atau belum, soalnya saya datang tadi agak telat. Kan selama ini Ustaz yang kita tahu kan tarawih itu selalu di masjid Ustaz. Nah, yang kita tahu kan tarawih itu kan sebenarnya dia sholat malam tapi di awal waktu. Nah yang saya mau tanyain gini Ustaz, misalkan kita ada uzur Ustaz, itu boleh nggak sih kita sholat tarawihnya sendiri di rumah? Misalkan jam 10, jam 11 gitu, tapi kita sholatnya tarawih bukan sholat yang lain. Itu boleh nggak sih Ustaz? Baik. Syukran Ustaz. Afwan. Boleh nggak sih tarawih sendirian di rumah? Jawabannya boleh. Silakan. Boleh sekali. Setelah Isya, tapi harus Isya berjamaah. Isya tetap berjamaah ya. Jangan bikin Isya jadi di jam 11 malam, enggak boleh kalau gitu. Isya kita berjamaah di masjid ya. Tapi tarawih kita pulang. Kita mau istirahat dulu, tidur, jam 1 bangun misalnya kan. Jam 1 kita mulai sholat tarawih sendirian di rumah. Boleh nggak? Boleh. Nah, kalau ada yang bertanya ke saya, bagusan mana? Nah, ini agak panjang jawabannya. Kalau saya lebih menyarankan, udahlah ikut berjamaah bersama imam di masjid. Itu lebih baik udah dengan kondisi kita sekarang. Tapi bisa saja banyak sekali variabel jawabannya. Tapi bila ingin singkat jawabannya, tetap lebih baik berjamaah di sini di masjid. Ya karena itu sangat luar biasa manfaatnya. Tapi bila ditanya, bolehkah kita tarawih di rumah sendirian? Boleh. Silahkan, dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Kami di Mekah dengan Sayyid Nabil Al-Ghamri salat tarawih di rumah, tidak di Masjidil Haram, untuk beberapa target yang ingin kita capai. Karena di Masjidil Haram itu 1 juz 1 malam. Sayyid Nabil guru kami di Mekah 3 juz per malam, dan dia ingin melatih kami santri sholat dengan konsep 3 juz setiap malam dan lebih lelah sampai di malam 12 sudah selesai. Nanti baru kami sholat selanjutnya di Masjidil Haram. Nah itu ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Oke. Mau buka pertanyaan lagi Ustaz? Masih jam 8. Masih jam 8. Iya. Boleh satu lagi? Satu lagi. Satu lagi, baik. Oke, dari mbaknya Baik. yang baju ungu. Masih jam 8 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika dari Sunter. Sunter. Mau nanya Ustadz, kan kadang abis kita dengar kajian kayak gini kan kadang semangat jadi timbul ya. Betul. Terus kita jadi pengen begini punya Betul. plan. Nah biasanya tuh kadang-kadang orang kalau punya rencana semangat di awalnya doang gitu. Tips-tipsnya supaya kita bisa berhasil mencapai target sampai akhir. Kadang kan 10 hari pertama karena masih banyak yang laksanain gitu kan, sholat berjamaah bareng-bareng segala macam, kita masih semangat gitu. Tapi kesini terpengaruh oleh suasana kan bikin kendor gitu. Itu gimana cara supaya kita bertahan bisa sampai target gitu? Baik. Terima kasih pertanyaannya. Sunter ya, jauh kali itu ya, apalagi dari Ciputat. Hebat kali kawan-kawannya jauh-jauh datang ke sini, masya Allah. Pahala kalian ini besar sekali nih. Kalau dihitung pakai langkah, berapa langkah coba dari Sunter kemari coba itu? Kalau dihitung pakai putaran roda mobil, motor, kereta, banyak kali. Ada yang lebih jauh dari Sunter nggak? Saya juga jauh dari Ciputat ya. Memang betul, bukan hanya Mbak Erika yang mengalami itu, kita semua mengalami itu ya. Kita semua pasti, saya juga termasuk. Bila baru saja saya dikasih motivasi oleh seorang syekh, maka motivasi itu sangat tidak ada kita.
Pas betul nggak? Sebenarnya jawabannya gampang. Carilah motivasi itu setiap hari. Besok dimotivasi lagi, besok cari lagi pengajian, terus ngaji terus, sehingga setiap hari motivasi kita dengar. Jadi nggak kendor-kendor dia kan? Kan kalau tombo ati iku limo perkorone, ada di antaranya apa? Wong kang soleh kumpulono, betul tidak? Saya ini agak suka berdalil dengan lagu daripada Al-Quran dan Sunnah seperti itu tadi ya. Wong kang soleh kumpulono. Kalau artinya bertemanlah dengan orang soleh, sehingga jika berteman dengan orang soleh setiap hari motivasi ada. Itu yang pertama. Jadikan teman kita orang soleh. Jadi handphone kita ini harus kita solehkan dulu ini. Berapa aplikasi game yang kau download di handphone? Itu tanda kesolehanmu saja sudah terjadi ya. Berapa coba yang kau download? Ada berapa aplikasi game di sini? Berapa aplikasi editing foto yang kau download? Itu kualitas kesolehan kita sebenarnya. Berapa aplikasi sosmed yang kau download di sini? Berapa yang kau ikuti? Semakin banyak ya semakin jauh kita. Nah, maka ayo, bila ingin terus menerus punya semangat, berkumpullah dengan orang yang saleh. Ngaji. Misalnya gini, nggak ada Salman di Sunter jauh, masa saya harus ke Sunda Kelapa setiap hari? Saya di Cibubur jauh, saya di Ciputat jauh, aku di Depok jauh. Ya gampang, bikin di Depok, bikin di Sunter, bikin pula di Cibubur, bikin di semua tempat. Ya, Sunda Kelapa sebagai masjid sentral yang besar perlu kita ramaikan. Bukan berarti musola-musola kecil kita di sekitar rumah kita kosongkan. Ini kadang-kadang kita memang somut di seberang lautan dikejar, gajah di pelupuk mata dilupakan. Jauh kita sini, lo di samping rumah kita ada musola, hidup segan mati tak mau karena tak ada kegiatannya. Betul tidak? Harusnya musola sekitar kita, masjid sekitar kita ramaikan juga. Justru bila setiap musola di sekitar kita ramaikan, masjid-masjid kecil di sekitar kita ramaikan, yang hadir ke Sunda Kelapa bisa sampai halaman yang datang, yang ngaji. Kenapa? Karena kau bawa dari Sunter kemari 400 orang yang ngaji, kau pikir. Dari Cibubur 200, dari situ rame. Ini karena saya juga sebagai seorang yang belajar agama belum maksimal dalam melakukan itu. Harusnya masjid-masjid kecil ini embrio yang tidak boleh dimatikan. Maka ini berasal dari mana kita? Ayo dong hidupkan musola masing-masing. Ajak anak muda situ kreatif. Ajak anak muda situ baca Quran, ajak anak muda situ ngaji, undang guru-guru yang hebat. Tapi emang hati-hati kau, kalau ngundang guru-guru ini kadang-kadang amplopnya lebih tebal daripada hasil kajiannya kan, itu pula yang makin pusing kepala kita. Maka cari ustadz yang tidak memikirkan amplopnya terlalu banyak. Nah itu harus kita cari itu, supaya ada kader di tempat kita masing-masing. Nah itu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bila kau ingin lebih terus bersemangat, saya ketika saya bertanya juga seperti ini kepada guru saya, tidak ada jawabannya kecuali Allahumma paksa. Allahumma paksa. Allahumma paksa saya sholat, Allahumma paksa saya baca Quran, Allahumma paksa saya, Allahumma paksa. Dirimu tidak bisa menang kecuali kau paksa. Ramadan bukti nanti ya. Kan tidak ada setan yang goda kita di Ramadan kan? Yang goda kita sendiri di Ramadan. Ayo paksa. Sering-seringlah memaksa diri. Gini, ngantuknya minta ampun, coba paksa baca Quran. Gini. Besok ini yang si apa tadi namanya ini? Erika tadi yang tanya ke saya untuk kita semua. Mau nggak kalian motivasi kalian penuh terus? Besok atau malam ini baca Quran, handphone kau taruh jauh. Kan melawan ini luar biasa. Atau besok coba berangkat kerja, handphone mematikan, tinggalkan di rumah. Ada yang berani? Berarti kau tidak berbakat memaksa dirimu. Saya tanya kawan-kawan yang sering menghubungi saya melalui handphone saya ini,
Saya lama kali jawab SMS orang dari sini. Yang pernah menghubungi saya di majelis ini pasti tahu betul itu. Karena bagi saya ini tidak penting, kawan. Ini status handphone saya ini tidak pernah tidak silent. Jadi setiap orang minta nomor handphone aku, Ustaz nanti saya hubungi ya. Saya mohon maaf ya kalau saya terlambat balasnya, jangan marah. Saya bilang begitu. Ada kadang-kadang nelpon saya 4 kali, aduh stroke. Terus paling setengah jam, sekali 1 jam baru saya buka, saya taruh. Nanti sekali selesai bisa 15 menit sampai 20 menit saya jawab satu-satu karena banyak sekali yang harus dijawab satu persatu. Ya Allah, berdosa nggak saya ini, nggak saya jawab, takut saya dosa, dijawab melalaikan waktu pula. Makanya sering di silent posisinya. Taruh. Coba paksa dirimu dari itu semuanya. Ada yang berani nggak? Aku yakin sedikit yang berani. Kalau kau berani, kawan SMS aku besok ya. Alhamdulillah Salman 10 jam saya nggak pegang handphone. Sujud syukur aku langsung itu kalau SMS aku kayak gitu. Itu Al-Quran kan di handphone. Aku ini laki yang paling pandai modus aku ini. Jangan jawab kayak gitu sama aku. Aku ini sebelum bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, ahli sekali memodusi perempuan. Maka tahu kali aku apa modus di handphone ini sudah. Di handphone kan ada buku aku, Salman. Di handphone ada ini aku. Kalau betul memang di handphone Al-Qur'anmu, bikin dia flight mode kalau begitu. Tahu flight mode? Pesawat mode. Tahu nggak bikinnya? Tahu nggak cara bikinnya ya? Tahu ya? Coba kalau memang ingin baca Quran, bikin flight mode handphone kau kalau gitu. Berani? Jangan silent. Kalau silent orang nelpon, yang nelpon gadis cantik pula. Halo, assalamualaikum. Kutokokkan kepala kau nanti. Tahu aku itu penyakit dengan handphone. Kalau benar Al-Quran di handphone, flight mode bikin. Coba kan, makanya aku jawab nih paksa. Diri kita ini kalau tidak dipaksa kalah. Karena nafsu kita yang paling dominan itu al-ammarah bisu. Dan struktur otak kita ini kan begini otak ya kan? Gini ya. Struktur pertama di sini namanya apa namanya secara sains, lupa pula aku namanya, nggak datang ya. Reptil. Di istilah sains reptil. Batang otak ini reptil. Namanya kalau Al-Quran al-ammarah bisu. Setelah reptil, limbik, itu namanya lawamah. Setelah limbik ada apa yang depan ini? Korteks, itu radhiyah. Setelah korteks ada neokorteks, itu namanya mardhiyah. Kalau kau tidak berhasil memaksa reptil hilang, naik ke limbik, tidak pernah kau bisa jadi korteks dan neokorteks atau radhiyah dan mardhiyah. Ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah, ada la ammarah bisu, nafsul lawamah. Itu dalam Al-Quran. Kalau sains orang Amerika Barat mengatakan reptil, limbik, korteks, neokorteks. Dan itu harus kau taklukkan. Reptil kita masing-masing harus kita taklukkan. Kalau enggak naik-naik kita. Maka Allah bilang ulaika kal an'am balhum adhal. Mereka sama kayak embek, bahkan lebih sesat dari embek itu tadi. Itu tadi, ya. Udah ganggu handphone kita nih, kita masukkan. Maka paksa. Kalau mau motivasi tadi, paksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Dan yang memaksa itu jangan orang lain. Kalau orang lain tidak efektif. Kalau orang lain kan dihukumnya kok nanti kan, ditempelengnya kok, disentilnya kok, cetet. Zaman kita dulu, nggak tahu kalian masih ngalamin nggak sih? Saya masih ngalamin. Kalau ngaji dulu, guru ngaji saya di kampung, lupa kita ada rotan di samping kanannya, tepok. Zaman aku ngaji, nangis kita pulang ke rumah. Kenapa kok nangis? Nggak bisa baca ngaji ayah. Datang, kau bikin malu, pok sekali lagi dibikin ayah kita. Beda zaman sekarang kan, ada hak asasi manusia yang bengak kali itu peraturan itu. Marah kali aku sama peraturan itu. Aku dulu Pak, kalau di sekolah, di guru ngaji, terutama guru ngaji nih, pulang ke rumah nangis, ngadu ke emak, guru aku mukul, ditambah sama dia, tepok.
Orang tua zaman sekarang sok pintar, sok hebat orang tua zaman sekarang. Ditempeleng gurunya anaknya, dilaporkan ke polisi gurunya. Aneh, makin kesini manusia ini makin aneh lah. Nah, maka paksa ya. Mudah-mudahan kita bisa memaksa diri kita ya. Saya kawan dalam bercita memaksa sama posisi kita. Saya masih 33 umur saya. Masih muda sekali. Nafsu yang ada di kepala saya ini masih jahat. Saya harus taklukkan, sama kita posisinya. Kalau umur 70 tahun nafsu masih nakal, itu disentil hidungnya maunya. Nah, karena masih muda kita. Enggak apa-apa. Tapi lawan. Reptil ini harus kau lewati. Stet. Masuk kau ke limbik. Kalau bisa lewati lagi. Korteks. Kalau kau masuk di situ, kalau orang yang sudah bisa langsung masuk ke korteks ketika dia sholat, Allahu Akbar, selesai dua bersama Allah, dia nggak terasa lagi nyamuk di kepalanya apa macam itu. Itu kalau pakai sains. Kalau pakai ilmu Al-Quran, jikalau amarah bisu sudah kau kalahkan, sudah kau kalahkan lawamah, masuk kau nafsul mutmainnah, hebat kau. Dan itu harus kau paksa. Oke? Memang kita bisa maksa diri kita semua ya. Contoh lagi, satu kali lagi supaya selesai. Terlalu banyak pertanyaan, takut aku nggak kejawab. Biar habis waktunya, biar jangan ada lagi pertanyaan ya kan. Nanti malam, ayo bangun, paksa bangun kau jam 3. Paksa dulu, paksa bangun. Itu perjuangan dahsyat itu nanti. Bangun jam 3, udah kita ke toilet, sambil telepon ngantuk juga kita kan. Paksa mandi kau. Bayangkan ada pocong di samping kau. Paksa lagi, enggak berani. Buka pintu jangan-jangan ada kuntilanak. Paksa lagi. Latihan, terus latihan. Nanti kalau kau berani melakukan ini akan berubah. Saya bukanlah santri yang baik ketika saya belajar di Mekah, ya. Saya bukan santri yang baik, saya santri yang nakal saya ini. Tetapi ketika saya mendapatkan pelajaran mengenai paksa, sampai hari ini saya belajar memaksa diri saya sendiri untuk melakukan yang lebih baik. Saya kawan sekedar tahadus bin ni'mah. Saya ini menikmati sirah Nabawi. Maka kalau di Rasil tadi saya ini ceritanya sirah Nabawi, terus apapun saya hubungkan dengan sirah Nabawi. Ada beberapa orang yang menegur saya, ke Salman, kenapa tidak kau kawinkan antara sirah Nabawi dan Al-Quran? Saya bilang saya lemah di Al-Quran. Salman, bukankah kau yang sering motivasi orang begini. Sekarang saya sedang memaksa diri saya agar Al-Quran di kepala saya. Istri saya sampai terheran-heran, bang tidur kau bang. Enggak dia, aku harus capai target aku ini, gue bilang. Saya udah bagi Al-Quran sekian halaman, setiap tahun sekian hari, berarti 2 tahun bisa hafal Quran. Targetnya 1 lembar, 1 halaman per hari. Ternyata memaksa, dahsyat. Saya sekarang luar biasa berperang dengan keinginan saya nonton TV, keinginan saya buka Facebook apa macam, harus baca Quran aja dulu. Tapi ya namanya manusia pula ya kan. Kalau enggak jauh-jauh aku bikin ini nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi jahat ini. Jahat kali ini makanya. Jahat luar biasa. Maka kalau itu pertanyaannya, paksa. Oke? Mau maksa diri masing-masing enggak? Terserahlah, itu it's up to you ya. And you have a choice ya. Terserah. Kalau itu enggak bisa saya paksa juga ya. Diri kita masing-masing harus memaksa. Mudah-mudahan insya Allah berhasil semuanya ya. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan malam ini yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita ceritakan malam ini bisa kita amalkan kawan-kawannya. Saya ulangi sekali lagi biar kita nggak lupa. Kita ingin takwa kita kali ini harus jelas tujuannya, oke? Dan takwa yang jelas itu adalah merubah kondisi kita yang negatif menjadi positif. Setelah kita temukan tadi terapinya ada 3. Puasa benar, nikmati rasa lapar. Yang kedua, jangan pisahkan sholat dan puasa. Utama tadi yang kita ingatkan subuh dan
maghrib karena kondisi banyak godaan di situ. Bukan berarti yang lain tidak ya. Yang ketiga, jadikan Al-Quran sebagai teman setia, soulmate kita masing-masing. Insya Allah jika 3 ini kau lakukan, cara berpikirmu akan direkonstruksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tanggal 1 Syawal. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada yang tidak baik itu datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.